액션 let's go 저 건물을 찾으러 어쩜 이렇게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari ammeter dan voltmeter. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Calista Dwi Putri. Saya Ramina Azmi Ripauna. Saya Jihan Aprilia. Saya Tania Sri Adristi. Berikut merupakan video penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. A few moments later. Alat ukur listrik. Jika kita membahas tentang listrik, maka kita tidak akan lepas dari besaran-besaran listrik berikut ini, yaitu arus listrik dan tegangan listrik. Bagaimana kita dapat mengetahui besarnya arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian listrik? Salah satu cara yaitu dengan mengukurnya. Yang pertama adalah amperemeter yang biasa disebut dengan ammeter. Ammeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik. Ini adalah alat ukur arus dan tegangan, namanya basic meter. Basic meter memiliki dua fungsi, bisa sebagai amperemeter dan juga bisa sebagai voltmeter. Tinggal kita geser-geser seperti ini. Jika hurufnya A, ini adalah amperemeter, sedangkan kalau V adalah voltmeter. Ada beberapa bagian amperemeter yang harus kita ketahui. Yang pertama, ini ada 4 colokan. Ini adalah terminal positif yang juga berfungsi sebagai batas ukur dari alat ukur ini. Kemudian, 1 colokan di bawah, ini adalah terminal negatif. Kemudian, ini adalah skala. Skalanya ada 2 macam. Ada yang 0 sampai 50 dan ada yang 0 sampai 100. Jadi, nilai skala terbesarnya adalah 50 dan 100. Baiklah, kita langsung saja mempelajari cara menggunakan atau cara menentukan hasil pengukuran dengan amperemeter. Dengan cara kita menyiapkan amperemeter, kemudian sebuah baterai dan sebuah kumparan yang berfungsi sebagai komponen yang akan kita ukur kuat arusnya, dan tidak lupa dengan kabel penghubung. Pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Kita membuat rangkaian seri. Untuk mempermudah, tanda merah untuk positif, hitam untuk terminal negatif. Langsung saja kita hubungkan baterai ke terminal positif dari amperemeter. Kita pilih terminal yang paling atas atau yang paling tinggi batas ukurnya. Karena di sini ada 5 ampere, 1 ampere, dan 100 miliampere dan 100 mikroampere. Jadi yang paling besar itu adalah 5 ampere. Kita pilih batas tertinggi. Kemudian terminal negatifnya dan dari alat kembali ke baterai. Inilah rangkaian serinya. Jadi tidak ada yang bercabang. Nah, selanjutnya kita akan membaca arus yang masuk atau arus yang mengalir. Nah, lihat pada penunjukan jarumnya masih di angka 0. Kalau seperti ini, kita bisa geser batas ukurnya ke batas yang lebih kecil. Nah, sudah bergerak sedikit dan perhatikan supaya terlihat lebih jelas lagi, maka kita geser ke batas ukur yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang sudah terlihat. Menuju ke angka berapa atau ke skala berapa, kita bisa memilih skala yang di atas atau yang di bawah. Misalnya kita pakai yang di atas, berarti mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Satu skala ada 10 garis, berarti satu garisnya bernilai 1. Tetapi
Kalau kita pakai skala di bawah, 0, 20, 40, 60, 80, dan 100, jadi satu garis kecil itu nilainya 2. Kita akan langsung menentukan hasil pengukuran dari skala. Jika kita pilih skala di atas, berarti nilainya 22. Sedangkan skala maksimumnya adalah 50. Jadi batas ukur yang kita gunakan adalah 100 mA. Selanjutnya, kita lanjut ke voltmeter. Jadi, beda dengan ampermeter, pada voltmeter ini, rangkaian harus kita hubungkan secara paralel. Jadi, masih menggunakan alat-alat yang sama, jadi cara menghubungkan secara paralel, pertama, kita hubungkan dulu baterai dan kumparan ini secara seri. Jadi, kutub positif kita hubungkan ke kutub positif baterai, kemudian kutub negatif ke kutub negatif. Jadi seperti ini rangkaian serinya. Kita hubungkan secara paralel dengan voltmeter. Jadi perhatikan ini jangan sampai lupa untuk menggeser basic meter ini ke arah huruf V seperti ini. Sehingga fungsinya sudah menjadi voltmeter. Jadi kita tinggal buat percabangannya. Sekarang kita hubungkan kutub positif kumparan ini dengan kutub positif dari voltmeter. Kemudian terminal negatifnya kita hubungkan dengan terminal negatif voltmeter. Kita lihat sama ketika jarum voltmeter belum bergerak, tinggal kita geser ke batas ukur yang lebih kecil atau yang lebih teliti. Kita lihat menunjukkan skalanya. Skala yang ditunjuk kita pakai yang di atas, berarti 44. Satu garis itu nilainya 1. Dengan skala maksimum adalah 50. Kemudian batas ukurnya kita menggunakan batas, berarti batas ukurnya adalah 1 volt. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum